Selamat malam pemirsa. Dalam satu pekan ini kita dihebohkan dengan kasus anak oknum pejabat pajak yang pamer kemewahan. Tapi bukan hanya untuk dirinya saja, bukan hanya pamer kemewahan, tapi juga dia menganiaya remaja yang masih berusia 17 tahun hingga sekarat. Dan sekarang kasusnya menjalar kemana-mana. Orang tuanya dicopot, bahkan sudah mengundurkan diri dari aparatur sipil negara. Bahkan harta kekayaannya dilucuti oleh warganet. Betul, bahkan sekarang warganet nampaknya seperti menjadi hukum sendiri dan kita akan melihat nanti bagaimanakah jalannya kasus ini karena nampaknya akan ada juga perubahan pasal yang akan dijatuhkan kepada Mario, sang tersangka utama. Kita akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami, tapi sebelumnya seperti biasa kami akan perkenalkan dulu yang menyemarakkan catatan demokrasi pada malam hari ini, Universitas Serang Raya. Lebih keras lagi. Jangan mau kalah ini ya, dari Universitas Sutomo. Luar biasa, sudah semangat. Kalau gitu kita juga tak kalah semangatnya untuk memperkenalkan narasumber kami yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Sudah ada Bang Teddy Gusnaidi, Wakil Ketua Umum Partai Garuda. Bang, sekarang udah beda ya titelnya. Kemudian kita juga lagi menunggu ya, Maria ya. Ini yang kursi masih kosong, nanti akan ada yang mengisinya, yakni ada Boni Hargen. Tapi di sisi kiri kita akan perkenalkan ada mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Pak Abdullah Hehamahua. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Abdullah. Dan juga ini manusia merdeka teman-teman yang mungkin jadi followernya di Twitter, Bang Saididu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Saididu, pengamat kebijakan publik. Ada siapa lagi, Maria? Dan juga nanti akan tersambung melalui sambungan Zoom bersama kami ada Bang Dovi Rompas, ini selaku pengacara dari Mario Dandi. Nanti juga akan kita hadirkan juga, kita akan ngobrol juga bersama dengan Bang Luki Hakim, Wakil Bupati Indramayu. Tapi sebelumnya kita akan kemana dulu, Andro? Kita langsung ke Bang Saididu melihat fenomena flexing. Bukan hanya anak pejabat, tapi ternyata harta kekayaan dari orang tuanya, Rafael Aluntri Sambodo, hingga kini masih dicari tahu. 56,1 miliar Bang, yang terdaftar. Lonjakannya sangat fantastis. Anda melihatnya bagaimana Bang? Saya pas terungkap itu, antara gembira dan sedih. Wow. Gembiranya karena ternyata publik masih ada rasa sensitivitas yang tidak menyukai gaya hedonis. Itu yang saya suka. Sedihnya ada anak muda yang salah didik oleh orang tuanya sehingga menjadi rusak seperti itu. Itu nih. Tapi saya begini. Saya ingin membahas sebenarnya gaya hidup hedonis ini penyebabnya apa sih? Kan kira-kira itu, dan bagaimana cara menghindari ke depan. Itu yang saya inginkan. Saya ini pejabat sampai pejabat tertinggi lah di birokrasi. Dan saya paham betul apa penyebab gaya hedonis itu. Saya ceritalah sedikit, saya pernah bayangkan jadi penyebab gaya hedonis adalah protokol. Saya bilang ini, protokol. Dan penikmat gaya hedonis adalah selalu berhindung aturan protokol. Padahal protokol itu dia minta sendiri yang ngatur kau begini, aku pura-pura nanti bilang aturan protokol. Anda bisa bayangkan, saya sekretaris Kementerian BUMN berarti membawai seorang dirut BUMN. Saat itu saya mau terbang ke Palembang. Nomor kursi saya itu nomor 1. Tahu-tahu ada dirut naik, itu bisa digeser oleh protokol, saya menjadi nomor 6. Coba bayangkan saking berkuasanya dirut BUMN karena protokol. Oke, mungkin dirutnya nggak tahu. Jadi saya di belakang duduk aja lihat dirutnya. Padahal pada saat itu saya mau ke BUMN itu. Nyampe saya ngasih sambutan, saya sudah digeser kursinya oleh dirut. Itu betapa kuasanya namanya protokol. Nah, saya ingin sekali menunjukkan bahwa kalau seorang pejabat yang sudah minta dilayani 1, maka istrinya bisa minta dilayani 3. Bobotnya. Anaknya minta dilayani 2. Jadi penyebab hedonis ini adalah bapaknya sebenarnya. Saya melihat begini, kalau saya ke bandara terlalu banyak protokol, ini pasti ada acara ibu-ibu BUMN nih. Kenapa banyak protokol? Justru ibu-ibunya. Ibu-ibunya yang lebih banyak. Nah itu yang. Nah, seorang pejabat, saya selalu menyatakan begini, pejabat yang sudah menikmati jabatan, maka dia sudah membuka pintu jalan sesat. Itu prinsip bagi seorang pejabat.
Bagi saya seorang pejabat yang sudah pakai nyiung-nyiung nilainya depan saya adalah 0. Oke. Itu bagi saya 0. Waktu Pak Harto dulu Orde Baru yang boleh pakai nyiung-nyiung itu di suatu kota adalah pejabat tertinggi di kota itu dan ambulans. Nah, di Jakarta itu hanya Pak Harto dan wakil presiden. Sekarang hampir semua bupati datang dari daerah pun pakai nyiung-nyiung di Jakarta. Sehingga kita betul-betul hidup paling tersiksa itu di Jakarta. Nyiung-nyiungnya banyak kali. Nah, di daerah juga begitu. Jadi saya minta selalu menghindari ini adalah kurangi nyiung-nyiung, protokoler dikurangi. Nah, coba bayangkan kalau datang kita ke pengantin yang tokoh, itu puluhan kali kita mendengarkan selamat datang bapak ini dengan ibu. Orang yang kena penyakit gula itu keringatan nunggu itu foto bersama. Nah, itu semua membuat hedonis. Nah, ya Pak Kiai, ada nasihat orang tua saya begini dulu. Orang masuk neraka itu belum tentu karena nggak punya amal. Tapi karena amalnya sudah habis diambil oleh orang yang marah kepada dia. Anda pakai ngiung-ngiung itu, semua orang yang kau lewati itu marah. Bayangkan kalau rumah Anda di Tenggarang, mungkin 2 juta Anda orang lewati, maka amal Anda setahun habis hanya pakai ngiung. Tapi kan kasus Rafael ini kalau seandainya anaknya tidak berulang nggak akan ketahuan Bang. Itu semua ulah dari ketulah bapaknya ini Bang. Itulah saya bilang, saya bersyukur tadi bahwa ini terbuka. Dan mungkin sekarang ini semua lagi bersih-bersih semua nih, pejabat-pejabat. Tapi janganlah, jangan percaya mereka, jangan percaya mereka. Jadi saya bilang begini, nah yang penyakit juga itu penyakit menurun loh, namanya pejabat hedonis. Karena begini, seorang pejabat penikmat jabatan hanya mengangkat bawahan yang juga penikmat jabatan. Itu pasti. Dan pada saat pejabat penikmat jabatan itu naik menjadi pejabat itu, maka dia balas dendam. Aku kan puluhan tahun menjadi pelayan, maka layanilah aku sekarang. Itu regenerasi terjadi itu. Jadi kalau ada, saya minta Bu Sri Mulyani periksa semua, dibawa Dirjen Pajak itu. Dirjen Pajak itu, saya ketakutnya sudah terjadi berkembang biak tuh, bahwa yang bisa naik adalah orang-orang yang bisa bergaya hedonis. Itu, tapi apakah itu kemudian harus digeneralisasi Bang? Tidak. Saya menyatakan orang yang penikmat jabatan hanya akan mengangkat pejabat bawahannya menjadi kepercayaannya yang penikmat jabatan juga. Nggak mungkin orang yang tidak suka penikmat jabatan disuruh jabatan, kan dia harus melayani. Aku dan ibu mau berangkat, maka siap Pak, beres Pak. Nah, itu kan pada saat dia naik nanti orang ini yang beres-beres terus, maka dia juga minta anak buahnya beres. Abang waktu jadi pejabat begitu enggak? Saya nggak mungkin cerita kalau ini, Mas Teddy, enggak. Saya mau nanya aja. Enggak. Yang saya hindari adalah lewat VIP. Itu saya hindari karena saya tidak mau dosa saya diambil. Sampai istilahnya begini. Saya datang ke pengantin pun, dulu saya nggak pernah lewat VIP Pak. Kenapa? Itu nanti kita masuk neraka gara-gara kita lewat VIP karena ada pengantin. Istri saya sampai nanya, kenapa Pak? Udah, kita ini amalnya belum tentu banyak. Nanti habis gara-gara itu. Nah, dan saya bilang katakan, sekali Anda menikmati jabatan, maka Anda menjadi candu, dan Anda masuk jalan pintu sesat, dan Anda akan mempertahankan jabatan itu karena Anda akan takut kehilangan jabatan itu. Tapi kan itu posisi Bang. Kalau untuk Rafael Alun Trisambodo ini secara posisi Kabak Umum di Direktorat Jenderal Pajak di Kanwil itu wajar tidak punya harta sebanyak itu Bang? Wajar nggak Bang? Saya begini, di pajak itu ada 2 sebenarnya yang orang kaya. 1 yang merangkap konsultan pajak, 2 menjadi penghubung wajib pajak, pembayar pajak dengan pengatur pajak. Nah, Biro Umum ini kira-kira pengatur ini. Jadi saya minta Kementerian Keuangan tuh mengecek, karena Biro Umum itu kan ya mengatur semua, ya kemana-mana tuh, mengatur dirjen, mengatur pimpinan, mengatur apa. Nah siapa tahu ini jadi pengatur, kau ketemu si A, kau ketemu si B, kau ketemu si C. Karena mereka yang kaya kan sebenarnya mereka udah kaya, semua kaya. Yang kaya tidak normal itu adalah yang merangkap konsultan pajak, tanda kutip konsultan pajak tuh. Ya memberitahu akal-akalin dari sini apa segala gitu ya. Yang kedua adalah penghubung wajib pajak dengan pejabat pajak. Nah, Biro Umum ini kan tidak ada hak kewenangannya untuk memeriksa pajak. Ya kan, Pak? Kewenangan dia adalah mengatur rumah tangga. Sepertinya ada rumah tangga yang sedang diatur. Seandainya saya di sana, maka rumah tangga itu aku periksa semua.
Karena yang mengatur rumah tangga yang sudah tidak normal. Aku akan periksa semua. Ya. Yang rumah tangga, tempat pengatur rumah tangga ini tidak normal gitu.